Shalom saudara-saudari jemaat sekalian terkasih dalam Kristus. Kita hari ini kembali masuk di hari ibadah, hari kita bisa beristirahat. Kita akan segera memulai ibadah kita. Dipersilakan jemaat sekalian untuk bisa mempersiapkan diri dengan mengambil tempat yang nyaman, yang tenang sehingga kita bisa melakukan ibadah. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita dan boleh memuliakan nama Tuhan.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali lagi kita bersama-sama berkumpul di ibadah umum online Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya. Puji dan syukur kita masih diberikan kesehatan yang baik. Sampai hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan menyembah Allah yang penuh kasih. Allah yang rela mati di kayu salib demi kita, manusia yang penuh dengan dosa. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian umum ini dengan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, menyapa Tuhan, dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan sampai hari ini. Glory, haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang terkasih. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang hari yang kami lewati sampai hari ini. Tuhan masih memelihara kami, umat ciptaan-Mu yang penuh dengan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu, dan menjalankan perintah-perintah kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, supaya ibadah pagi ini boleh berjalan dengan baik sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah online pada pagi hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersukacita. Kita masyurkan kebesaran karyanya. Inilah saatnya, inilah waktunya. Keselamatan telah datang. Bersukacitalah. Haleluya. Inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita, inilah saatnya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saatnya, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita, haleluya.
Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita, amin. Bersukacita, amin. Bersukacita, amin, bersukacita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Bacaan bertanggapan diambil dari KPPK nomor 28. Pelayanan orang Kristen. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Dalam Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam.
di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bila kita merenungkan suatu syair, sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kita akan menemukan makna yang sangat-sangat dalam. Lagu tersebut diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latumahina pada tahun 2004. Kisah dalam lagu tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa kecelakaan dari anak beliau yang baru lulus SMA, yang akhirnya merenggut sukacita keluarganya. Dalam duka citanya, pendeta ini merenungkan bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan sampai tahun-tahun hidup ini sesungguhnya adalah sebuah kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karenanya, hidup ini harus dimanfaatkan untuk jadi berkat bagi sesama. Selama Tuhan masih memberi umur kehidupan kepada kita, pakailah hidup ini untuk setia kepadanya. Jangan hanya sibuk dengan urusan dunia yang sementara. Segala sesuatu ada masanya, sehingga gunakanlah waktu yang ada ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti
tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama bersehati menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersehati berdoa, menaikkan segala permohonan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan dan layakkanlah kami. Mohon Roh-Mu yang menolong kami di dalam berdoa pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersehati memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan untuk setiap majelis yang diteguhkan pada hari ini. Tuhan, Kau berkati dalam pelayanan kami, berkati dalam keluarga kami, berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, agar kami juga boleh dipakai Tuhan menjadi berkat untuk orang-orang yang kami layani, khususnya bagi jemaat gereja kami Kalam Kudus, Kemayoran Baru. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu sekalian. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus ada dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Walaupun kami tahu keadaan di sekitar kami mungkin tidak mudah, keadaan sekitar kami ya Tuhan tidak menentu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap sama. Tuhan mengasihi kami. Tuhan memeliharakan hidup kami. Tuhan beserta dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu, agar setiap jemaat-Mu tetap kuat imannya, percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap jemaat-Mu memiliki kasih satu dengan yang lain, antara orang tua dan anak, suami dan istri, saudara bersaudara. Biarlah boleh saling menguatkan, menghiburkan, menopang, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Segala apa yang kami perlukan, kami yakin Tuhan, Engkau yang sanggup menyediakan buat kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudari kami, mereka yang lemah tubuh. Kami hanya minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkaulah yang sanggup memberikan kesembuhan, kekuatan, kesegaran, bahkan sukacita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Kami rindu Tuhan walaupun mereka hari-hari ini masih melalui ibadah secara online. Mereka tetap rindu mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tuhan memberkati agar mereka tetap kuat imannya, terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati para guru sekolah minggu, para aktivis, agar mereka boleh tetap setia melayani Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk segala keperluan buat gereja kami. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu kami semuanya untuk menjadi saluran berkat ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk sekolah kami Kalam Kudus. Kami sungguh mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau terus yang memimpin. Engkau memberkati dan memakai sekolah ini Tuhan untuk menjadi alat tangan Tuhan. Memberitakan Injil-Mu, menjangkau banyak jiwa, dimenangkan buat Tuhan. Dan boleh Tuhan pakai menjadi berkat untuk bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati badan pengurus yayasan, direktur pelaksana, semua kepala sekolah, kepala bagian, guru-guru, karyawan, bahkan wali murid kami, agar Tuhan melalui mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan juga memberkati, memakai mereka menjadi saluran berkat. Kami berdoa untuk para murid di sekolah kami Kalam Kudus, mulai dari playgroup TK, SD, SMP, dan SMA. Tuhan tolonglah mereka. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan dan tambahkan kepandaian. Berikan mereka hati yang mau terus belajar, rajin, dan menggunakan waktu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Bapak untuk apa yang mereka perlukan dalam studi. Tuhan mencukupkannya. Kami berdoa menyerahkan untuk penerimaan siswa baru, biar Tuhan terus yang akan mengirimkan banyak siswa ke tempat kami, agar melalui sekolah ini boleh menjangkau banyak jiwa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami yakin dan percaya Tuhan yang peliharakan sekolah kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Berkati dan tolonglah pemerintah kami Tuhan dari pusat sampai daerah. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka kesungguhan untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Tuhan tolong agar mereka boleh menjalankan setiap rencana yang baik ini boleh menjadi berkat untuk setiap rakyat Indonesia. Semua orang yang berniat jahat, kami hanya minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sadarkan, Engkau menghancurkan rencana mereka Tuhan, Engkau memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aparat keamanan, Tuhan tolong agar mereka dengan berani, dengan bijaksana untuk mengamankan negara kami. Tuhan berkati hidup mereka, keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia, khususnya di dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Tuhan tolong agar keamanan boleh tetap terjaga. Masyarakat boleh tetap merasakan akan damai sejahtera, sukacita. Tuhan berkati setiap kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk gereja-gereja Tuhan juga. Biar Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Agar setiap gerejamu boleh tetap memberitakan kebenaran firman-Mu, jemaat-Mu boleh tetap terpelihara, bahkan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap permohonan doa dari setiap kami yang belum terucapkan. Kami yakin Tuhan, Engkau mengerti sepenuhnya, Engkau mengetahuinya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik. Biarlah kami boleh merasakan tenangan, damai sejahtera, menanti jawaban dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami menyerahkan semuanya permohonan kami. Amin. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku. Karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku. Karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah ku lepaskan,
Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita akan bersama membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya mari kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Ia boleh menyatakan isi hati-Mu dan sembunyikanlah Dia di balik salib-Mu sehingga hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, tenangkanlah hidup, hati, dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan dan mengerti akan maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, hari ini bertepatan dengan adanya peneguhan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru. Mari kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Kita membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, khotbah hari ini berjudul Melayani dengan Sukacita dan Sukarela. Saya yakin dan percaya kita semuanya pernah menerima kunjungan dari seorang tamu ke rumah kita. Saya juga yakin kita semua tahu bagaimana kita harus bersikap kepada seorang tamu yang berkunjung ke rumah kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, saya pernah akan dikunjungi oleh seorang tamu. Dan saya juga melihat atau saya mendengar di beberapa orang yang jawabannya sama dengan saya. Pada waktu seseorang akan datang ke rumah saya berkata, "Aduh, tapi maaf ya, rumah saya itu kotor, rumah saya itu berantakan." Lalu pasti jawab tamu itu kebanyakan ya saudara, "Oh enggak apa-apa ya, saya tidak melihat itu." Atau "Enggak apa-apa, rumah saya juga sama kok, tidak jauh berbeda." Nah saudara, saya melihat itu sebagai sebuah kecenderungan yang terjadi di sekitar atau di daerah Jawa, saudara.
Mungkin karena rasa sungkan begitu ya. Atau memang karena keadaan rumah kita yang memang kurang rapi, kurang bagus mungkin kita jadi sungkan. Atau lebih lagi mungkin kita malu saudara. Nah, tetapi berbeda saudara, kalau latar belakang itu karena suami saya orang dari timur, suami saya orang dari NTT, kebiasaan mereka kalau menerima tamu, mereka akan memberikan atau menyuguhkan makanan apa saja yang ada di rumah itu untuk dimakan atau dinikmati oleh tamu kita. Apalagi kalau kita tahu tamu itu adalah orang yang kita kasihi atau mengasihi kita. Orang yang masih ada hubungan saudara atau famili dengan kita. Satu kali ada saudara yang mau datang. Lalu suami saya ngomong, masak apa? Ya terserah gitu ya. Nah saudara, mungkin kalau di kebiasaan di rumah saya dulu, tidak harus tamu datang itu disuguhi makanan. Tetapi beda budaya, beda juga cara menjamunya. Hari ini kita belajar bagaimana jika seorang tamu datang di sebuah rumah di daerah di mana Tuhan Yesus tinggal pada waktu itu. Dikatakan adalah sebuah tradisi atau kebiasaan menyambut tamu dengan ramah, menyambut tamu dengan sukacita, mempersiapkan bahkan menghidangkan apa yang ada. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah suatu perbuatan yang baik. Kita di sini melihat apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Dikatakan di ayat yang ke-38, sikap yang pertama yang bisa kita lihat. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Jadi perjalanan itu seolah-olah atau nampaknya bukan sebagai perjalanan kunjungan khusus ke rumah itu. Tetapi dalam rangkaian perjalanan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dan tiba di sebuah kampung, dan kampung itu adalah kampung di mana Maria dan Marta tinggal. Lalu dikatakan, waktu Tuhan Yesus sampai di kampung itu, maka seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara yang terkasih, sikap yang pertama di dalam melihat atau menyambut Tuhan Yesus yang datang itu dengan hati yang terbuka, hati yang bersukacita, hati yang senang untuk mempersilahkan tamu itu masuk, untuk mempersilahkan tamu itu bisa istirahat di rumah. Tentunya di rumahnya sendiri, di rumahnya Marta. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat sikap Marta yang baik. Dia menyambut Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan Yesus. Dia mungkin saja tahu perjalanan itu adalah suatu perjalanan pelayanan yang cukup panjang dan melelahkan. Sehingga Marta dengan sukacita mengajak atau menawarkan untuk Tuhan Yesus dan mungkin beberapa muridnya singgah di rumahnya untuk beristirahat. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana sikap kita, saudara? Kalau kita tahu ada seorang tamu yang akan datang ke rumah kita, tentu saja kita akan mempersiapkan seperti saya katakan tadi. Tapi waktu saya mengatakan ya saudara, waduh, tapi maaf ya, di rumah saya itu kotor, di rumah saya itu berantakan. Saudara, pada waktu kita mau menerima tamu itu dan kita mengatakan demikian, sebenarnya maksud apa yang ingin kita sampaikan? Atau ada hal apa yang ingin saya utarakan kepada tamu itu dengan perkataan demikian? Saudara, kalau mau jujur ya, di dalam hati saya ini malu ya saudara. Wih, rumahnya kok kotor ya.
rumahnya kok berantakan ya? Tentu saja tamu itu akan bisa melihat kan saudara. Apalagi mungkin tamu itu tamu yang menurut saya itu tamu yang terhormat gitu dalam tanda kutip terhormat. Mungkin saya sungkan ya, mungkin saya agak sedikit tidak enak hati gitu. Malu atau mungkin saudara kita merasa nanti kita tidak dihormati atau kita tidak dihargai. Atau mungkin kita lebih takut lagi dikatakan, wih Bu Jen rumahnya kempro, orangnya dandannya cantik, tapi rumahnya kok elek, rumahnya kok kotor, rumahnya kok berantakan. Saudara, pada waktu kita menyambut tamu, apa yang akan kita lakukan saudara? Motivasi apa yang melatar belakangi sambutan kita saudara? Saya yakin dan percaya Marta adalah seorang nyonya rumah yang mengerti benar sebuah tradisi pada waktu itu. Sebuah kebiasaan yang berlaku pada waktu itu. Tetapi bukan hanya sebuah kebiasaan yang harus dia lakukan, tetapi saya yakin karena dia mengenal Tuhan Yesus, dia juga ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ingin membuat Tuhan Yesus itu agak refreshing sedikit, bisa istirahat, membantu sehingga nanti perjalanan berikutnya berjalan dengan lancar dan penuh semangat, kekuatan yang baru. Saudara. Buktinya apa saudara? Dia segera mempersiapkan segala sesuatunya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya yakin dan percaya dia segera melakukan persiapan pekerjaan yang dia lakukan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah saudara, seperti juga yang saya katakan, latar belakang atau budaya dari keluarga suami saya. Setiap menyambut tamu atau kedatangan tamu, kalau bisa diusahakan, berilah orang itu makan. Motivasinya apa sih? Suami saya cerita, kasihan ya, orang sudah datang jauh-jauh, orang mau berkunjung ke rumah kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur. Maka apa yang bisa kita berikan, berilah dia makan, walaupun dengan seadanya. Begitu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus, di saat Tuhan Yesus datang ke hati kita, di saat Tuhan Yesus melewati banyak orang, di saat Tuhan Yesus melakukan pelayanan demi pelayanan, berkunjung ke hati orang satu persatu, dan dia menghampiri rumah hati kita. Saudara, bagaimana respon kita? Apakah kita menyambut dia dengan sukacita? Apakah kita menyambut dia dengan terpaksa karena memang budaya pada waktu itu? Apakah karena kita malu nanti kalau Tuhan Yesus datang kok aku nggak nyambut ya? Padahal di sana disambut, di situ disambut. Lah masa saya nggak nyambut Tuhan Yesus? Kan nggak enak ya, sungkan. Atau mungkin nanti saya dikatain apa sama orang-orang? Nah saudara, di saat Tuhan Yesus menghampiri kita, di saat Tuhan Yesus datang ke dalam hidup kita, bagaimana reaksi dan sikap kita? Saudara, mari kita menyambut Tuhan Yesus yang datang ke dalam kehidupan kita. Menyambut dia dengan antusias, dengan semangat, dengan kesungguhan. Karena sukacita, saudara. Dia Allah, dia yang maha kuasa, dia yang luar biasa, dilayani oleh malaikat, tapi dia rela datang kepada kita orang yang hina ini. Bahkan dia memanggil kita
untuk kita boleh terlibat di dalam rencana agungnya. Saudara, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bagaimana reaksi kita? Saudara, mungkin kita pernah berdalih ya. Maaf ya Tuhan, jangan ke rumahku dulu. Nanti Tuhan, aku tak beres-beres dulu. Atau mungkin saudara mengatakan, Tuhan, maaf Tuhan, nanti Tuhan, ya 1 tahun lagi saja. Saya tak ngumpulkan uang. Saya akan mempersiapkan meja yang bagus, kursi yang bagus. Saya akan mempersiapkan makanan dan semuanya untuk Tuhan Yesus menikmatinya. Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kapanpun Tuhan Yesus datang menyapa kita, berkunjung kepada kita, bahkan mengajak kita, bahkan bukan hanya mengajak kita, dia datang untuk memberkati kita. Bagaimana reaksi kita, saudara? Apa respon kita? Saudara Marta dengan sukacita mengajak Tuhan Yesus masuk ke rumahnya. Dia cepat-cepat mempersiapkan apa yang dia rasa adalah kebutuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi kita juga melihat sikap Maria, saudaranya saudara. Dikatakan tadi, perempuan itu mempunyai seorang saudara namanya Maria. Tentu saja pada waktu Tuhan Yesus masuk, Maria tahu apa yang dilakukan. Maria juga bergegas menyambut Tuhan Yesus, saudara. Apa yang dilakukan? Dia datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia bahkan duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia rindu mendengar suara Tuhan Yesus. Dia mau mendekatkan diri. Bahkan bukan hanya mendekatkan diri, saudara. Dia memposisikan dirinya di kaki Tuhan Yesus. Pada masa itu adalah sebuah gambaran seorang murid yang mau belajar dari gurunya akan duduk di kaki gurunya. Dan kebiasaan itu pada waktu itu sering dilakukan oleh para pria. Tetapi hari itu Maria karena kerinduannya, sukacitanya menyambut Tuhan Yesus, dia langsung duduk di kaki Tuhan Yesus, saudara, untuk mendengar. Saudara yang terkasih dalam Kristus. Sukacita, kesukaan, kerinduan menyambut Tuhan Yesus bisa terpancar dari sikap kita, dari perbuatan kita. Hari ini Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Kemayoran Baru telah diteguhkan. Saudara tahu dan saya yakin saudara juga sama-sama mengerti bahwa tidak mudah untuk mendapatkan majelis ataupun aktivis yang siap melayani di gereja, saudara. Kenapa, saudara? Banyak alasan yang diberikan. Mungkin saudara juga bisa menjawab alasannya. Saudara bayangkan kalau di saat itu Tuhan Yesus yang datang, Tuhan Yesus yang mengajak, Tuhan Yesus yang bertamu, mengutarakan rencana pelayanan kerjanya dan meminta kita ambil bagian di dalamnya. Bagaimana saudara sikap kita? Puji Tuhan, hari ini ada majelis yang bersedia untuk bersama melayani Tuhan dan bersama melakukan pekerjaan Tuhan. Saya berharap dan saya selalu minta pertolongan Tuhan agar kita semua melayani dengan semangat sukacita seperti kita selalu menyambut Tuhan Yesus dengan girang, dengan sukacita. Dan kesukaan kita dalam menyambut Tuhan Yesus itu terpancar melalui perbuatan kita, terpancar melalui perkataan kita, dan itu kita lakukan setiap saat. Jadi saat kita melayani, kita akan terus melakukannya dengan sukacita. Kita akan terus melakukannya dengan antusias, saudara. Saudara, mari kita mengoreksi hidup kita. Sudah berapa lama
kita mau mengikut Tuhan? Sudah berapa lama kita mau melayani Tuhan? Apakah sampai saat ini kita masih terus memiliki antusias, kegirangan, sukacita di dalam melayani Tuhan, di dalam menyambut Tuhan? Saudara yang terkasih, sikap atau hal kedua yang kita bisa pelajari. Kita melihat bersama di ayat yang ke-41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, di saat Tuhan memanggil kita untuk ambil bagian dalam pelayanannya, di saat kita menjawab, ya Tuhan, saya mau melayani, saya mau memberikan hati, hidup, waktu saya, bahkan seluruh apa yang saya miliki buat Tuhan. Saudara, bukankah kita melakukannya itu? Kita melakukan untuk Tuhan kita. Bukankah kita mau melakukannya dengan kesadaran sendiri, dengan kemauan sendiri? Karena kita telah digerakkan oleh Tuhan. Karena kita telah dibukakan visi oleh Tuhan. Karena kita telah diingatkan akan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di saat kita diajak untuk bersama melayani Tuhan, di saat Tuhan datang dan kita mau menyambutnya, bukankah kita melakukan dengan sukacita? Bukankah kita mau melakukan karena sebagai ungkapan kasih dan syukur kita? Saya berharap dan saya yakin saudara, tidak ada paksaan untuk majelis yang diteguhkan pada hari ini terpaksa untuk mau melayani karena sudah tidak ada lagi yang mau melayani. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, pasanglah kuk yang dari Tuhan karena kuku itu ringan dan bebanku pun tidak berat. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku akan ringan. Saudara yang terkasih, pelayanan yang Tuhan berikan sebenarnya adalah sebuah pelayanan yang enak, pelayanan yang ringan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Bukankah kalau melayani itu mengeluarkan atau membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, bahkan mungkin uang, bahkan mungkin apa yang kita miliki? Saudara yang terkasih, kalau kita mengingat siapa yang memberikannya, siapa yang memberikan kita kesehatan, siapa yang memberikan kita kesempatan, maka kita tahu pelayanan itu akan menjadi enak, pelayanan itu akan menjadi ringan, karena bukan kita semata-mata yang melakukannya, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kuasa, memberikan kita apa yang kita perlukan untuk kita melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, itulah yang perlu kita ingat. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Kita harus bisa memilih mana yang terbaik. Dari banyak hal, kita harus tetap memberikan fokus kita, perhatian kita hanya kepada satu saja, yaitu kepada Tuhan yang kita layani. Hanya kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan melayani. Hanya kepada satu, yaitu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kita melayani Tuhan. Saudara, Maria sungguh-sungguh hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Dia duduk, dia diam,
Dia hanya mendengar, saudara. Walaupun saya yakin dia tahu kakaknya Maria itu pating seleweran gitu ya, bolak-balik mungkin ya, atau kotakan di dapur begitu. Tapi dia berfokus hanya kepada Tuhan, saudara. Tapi di dalam hal ini bukan kita nanti membedakan, saudara. Kalau gitu ya gak usah kerja, duduk aja, ya baca, dengarkan firman Tuhan, sudah. Bukan, saudara. Tetapi di bagian ini ingin agar kita mengerti. Di tengah-tengah banyaknya pekerjaan, di tengah-tengah banyaknya pelayanan, saudara, kita bisa letih. Kita bisa capek, kita mungkin bisa bosan. Kalau kita tidak memilih yang terbaik, yaitu memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah saja yang kita kerjakan. Kepada Tuhan yang memberi kekuatan, bukan orang lain, bukan makanan, bukan apapun juga. Bahkan kita hanya memfokuskan kepada Tuhan yang memberikan kita penghargaan, yang memberikan kita penilaian. Sehingga walaupun di sekitar kita tidak memuji kita, tidak berterima kasih kepada kita, bahkan tidak menemani kita dalam pelayanan. Dikatakan, di bagian ini Marta mengatakan, Tuhan, aku kerja sendirian. Saudara, bukankah itu kerinduannya dia sendiri untuk mau melayani? Loh, kok sekarang nyuruh orang melayani? Kalau itu komitmen kita melayani Tuhan, bukankah kita urusannya dengan Tuhan, saudara? Kalau orang lain gak mau melayani, atau bahkan orang lain tidak ada lagi, hanya kita yang melayani. Layakkah kita untuk ngomong sama Tuhan? Tuhan, aku sendirian Tuhan. Saudara, kita berfokus pada Tuhan. Yang melayani bukan hanya kita, tapi Tuhan yang pakai kita. Tuhan yang berikan kuasa buat kita. Tuhan yang pilih kita. Tuhan bisa memanggil banyak orang untuk ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan dikatakan Tuhan bisa memakai batu ataupun apapun juga untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, pilihlah yang terbaik. Memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, di saat kita sudah mulai capek, banyak sekali pelayanan, seringkali membuat kita, orang Jawa bilangnya kalau mungkin perempuan, ngeroeng, cerewet, ngomel. Atau bahkan mungkin kita melihat orang lain, menilai orang lain, membandingkan orang lain dengan diri kita. Saudara, fokuslah hanya kepada Tuhan. Di saat kita telah berkomitmen menyambut Dia, menyerahkan hidup kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan, mau melayani Tuhan, fokuslah hanya kepada Dia. Marta baik, Maria baik melayan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Tapi ingat, jangan kita terpecah fokus kita kepada kesibukan, kepada banyaknya pekerjaan, yang sampai kita pikirkan, kita stres. Kita melihat orang lain, kok gak ada yang mau kerja. Kita melihat orang lain, kok tambah mundur. Bagaimana ini? Kita mulai sudah berpikir stres. Ingat saudara, fokus pada Tuhan. Kalaupun banyak orang yang tidak mau pelayanan, kita berdoa untuk Tuhan yang memiliki pelayanan, yang memiliki pekerjaan. Lakukan, kalau dikatakan, lakukan apa yang menjadi porsi kita, yang menjadi panggilan kita. Karena kuk yang Tuhan berikan, itu enak, ringan, dan akhirnya beban Tuhan juga ringan. Saudara, mari kita kembali memiliki semangat dengan sebuah komitmen yang muncul dari diri kita. Dengan sukacita melayani Tuhan, dengan sukarela. Tidak dengan gerutu, tidak dengan membandingkan orang lain. Tidak dengan bahkan ngomel protes sama Tuhan. Seperti Marta, Tuhan kok kamu gak peduli, aku pelayanan sendirian. Saudara ada yang mengatakan, lah yang nyuruh kayak gitu siapa? Wong Tuhan Yesus gak minta kok disediakan makanan. Sekarang Marta maunya sendiri, tapi Marta kecapean ngomel sama Tuhan Yesus. Nyuruh-nyuruh malahan supaya Maria ikut membantu. Dan kadang sebuah hal yang kalau kita pikirkan lucu ya. Tapi mungkin sering kali juga terjadi dalam hidup kita. Mari
Melalui hal ini kita diingatkan oleh Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh terus bersemangat, terus bersuka cita menyambut Tuhan Yesus. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, mengikut Tuhan, bersuka cita karena Tuhan mau hadir di dalam hidup kami, mau memakai kami menjadi alat dan rekan kerja Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang melayani Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan mengerti keberadaan kami. Seperti juga Marta yang ngomel, kami pun seringkali seperti itu Tuhan. Tapi Engkau tetap sabar dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami terus boleh memfokuskan hidup kami, pelayanan kami kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan serahkan hidup, pelayanan kami, bahkan semua para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di gereja kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memakai penginjil Jane lebih lagi dalam melayani Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Oleh karena pandemi COVID-19, maka Badan Pengurus Harian Majelis Sinode akan melaksanakan peneguhan Majelis Jemaat secara virtual. Untuk itu, saya mempersilakan Bapak Titan selaku Wakil Sekretaris Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus membacakan surat keputusan tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya. Kepada Bapak Titan kami persilakan. Surat keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus nomor 0/SK/MJ-S-19/5 Romawi/21 tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya. Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus menimbang 1. Bahwa dalam kerangka membangun jemaat diperlukan majelis jemaat untuk menjalankan kepemimpinan di tingkat jemaat. 2. Bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan berdasarkan tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus untuk diangkat sebagai majelis jemaat di lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Mengingat tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus memperhatikan surat Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya nomor 239/GKKK SBY IN 2 Romawi 2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal susunan Majelis GKKK Kemayoran Baru Surabaya periode 2021 sampai 2023.
memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kemayoran Baru, Surabaya. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebutkan di bawah ini menjadi anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kemayoran Baru, Surabaya. Terhitung mulai 9 Mei 2021 sampai dengan 8 Mei 2023. Ketua garis miring Gembala Sidang, Evangelis Alvin Angga Saputra. Wakil Ketua Adrianto Kusumo. Sekretaris Riki Budijanto Untiono. Bendahara 1 Nancy Pratiknyo. Bendahara 2 Randy Setiawan. Bidang ibadah pembinaan Mediawati Nyono Saputro. Edi Henok Sutyaji. Bidang diakonia kesaksian Chua Chin Choi. Evangelis Jen Umbas. Bidang sarana prasarana Budi Soitanto. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Mei 2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dan garis miring atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021. Atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, Pendeta Karyanto Gunawan, Ketua, ditandatangani. Pendeta Alipin, Sekretaris, ditandatangani. Berikut ini saya akan menyampaikan pertanyaan jabatan gerejawi kepada saudara-saudara sekalian untuk saudara dapat menjawabnya dan mengikrarkan janji jabatan gerejawi. Pertanyaan jabatan gerejawi. 1. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, sumber otoritas dan ajaran dan tuntunan hidup orang percaya? 2. Dalam memimpin, mengatur, dan menumbuh kembangkan gereja, apakah saudara menerima pengakuan iman dan dogmatika GKKK, serta tunduk di bawah tuntunan tata gereja, Gereja Kristen Kalam Kudus? 3. Apakah saudara berjanji menampakkan gaya hidup keteladanan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Apa jawab saudara? Saya percaya, tunduk dan berjanji dengan segenap hati. Kiranya Allah menolong dan memampukan saya. Janji jabatan gerejawi. Demi anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
serta pertolongan Roh Kudus, saya berjanji. 1. Setia beribadah dan melayani jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya berdasarkan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. 2. Melaksanakan tanggung jawab jabatan gerejawi sesuai pengakuan iman dan dogmatika Gereja Kristen Kalam Kudus dan arahan tata dasar dan tata laksana Gereja Kristen Kalam Kudus, serta upaya hidup kudus yang menjadi teladan bagi jemaat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bekerja sama dengan hamba Tuhan, pengurus komisi, aktivis, serajin sepikir memperluas kerajaan surga dan Injil Tuhan Yesus Kristus demi pertumbuhan gerejanya. Demikian saya berjanji, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Amin. Berdasarkan janji saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, meneguhkan saudara-saudara sebagai Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya untuk masa pelayanan 9 Mei 2021 sampai dengan 8 Mei 2023. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memanggil saudara-saudara untuk pekerjaannya yang kudus ini, mengaruniakan damai sejahtera-Nya, memimpin dan menguatkan saudara-saudara, supaya saudara-saudara beroleh hati yang teguh, supaya dalam jabatanmu, saudara-saudara dapat setia dan menghasilkan buah. Tuhan menjaga keluar masuk saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan majelis jemaat yang baru diteguhkan, izinkan saya selaku rekan sepelayanan membacakan satu bagian nats dari kitab suci untuk boleh menjadi tuntunan, bimbingan bagi kita semua di dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sekarang Pendeta Heri Kwok akan memimpin doa bagi rekan-rekan majelis jemaat. Kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita naikkan doa syukur kepada Allah Bapa kita. Bapa di sorga, sesungguhnya Dikaulah yang meneguhkan hamba-hambamu yang menjabat sebagai majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya untuk periode sampai tahun 2023. Kami memohon Tuhanlah yang memampukan mereka untuk boleh melayani dengan sekuat tenaga, dengan ketulusan hati, dan dengan semangat yang datangnya dari Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatian di dalam memimpin, sehingga pelayanan
kepada jemaat boleh dilayani dengan sebaik-baiknya. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, ibadah kita teruskan. KPPK 354. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan secara online bisa ditransfer ke rekening gereja. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara kami dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik kepada kami. Kami memberikan persembahan uang kami kepada Tuhan. Tuhan pakai uang ini untuk memperbesar pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berdoa menyerahkan kesehatan kami masing-masing. Tuhan yang selalu memberikan kepada kami badan yang sehat untuk kami boleh bekerja. Terima kasih Tuhan, kami juga mau memakai hidup kami ini untuk melayani Tuhan lebih lagi. Kami menyerahkan seluruh persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan berkati untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan tetap memelihara, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau sangat baik. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menutup kebaktian umum pagi hari ini dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Kita kembali di dalam kehidupan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Amin.
Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertama. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak temen cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.